Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya seperti biasa. Channel memberi semangat kalian untuk selalu belajar otomotif, khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle. Di hari ini saya sedang merakit mesin kepunyaan dari customer atau pasien yang ada di Batang. Ini di sini saya akan berbagi pengalaman sedikit mengenai kopling. Motor ini saya rakit, akan saya pasang. Ternyata kampas koplingnya itu sudah ditambah jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah jadi 6. Kenapa ditambah jadi 6? Pastinya motor bisa berjalan dengan lebih baik atau kampas kopling bisa bekerja lebih maksimal lagi. Karena kalau ditambah kampas kopling jadi 6, pastinya itu jumlahnya kan banyak, daya rekatnya pun banyak, akhirnya cengkeramannya jadi banyak. Ada dua faktor untuk merubah kopling menjadi lebih responsif atau lebih agresif. Yang pertama adalah permainan pair kopling, yang kedua itu adalah menambah jumlah kampas kopling. Teman-teman tinggal pilih pakai cara yang mana yang menurut teman-teman itu lebih cocok atau lebih efisien. Untuk simak lebih lanjut, kita dekatkan kameranya, kita akan ulas ini penambahan jumlah kampas kopling. Oke, kita lanjut. Ya, ini rumah kampas koplingnya kepunyaan Mas Diki. Ini dibubut menjadi tipis ya bro, ini tipis banget ini. Jumlah kampas koplingnya itu 6 lapis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena aslinya motor standar Mega Pro, Tiger, GL, CB itu untuk standar kampas koplingnya itu jumlahnya 5 buah ya, 5 buah. Tapi ini udah dibikin 6. Kenapa dibikin 6? Mungkin mekanik yang dulunya itu mungkin sering selip, terus akhirnya ditambah jumlah kampas menjadi 6. Karena ketika ditambah jumlah kampas menjadi 6, daya rekatnya itu semakin banyak. Istilahnya itu kayak orang yang main tarik tambang itu mas. Kalau yang narik banyak kan mesti yang sedikit kalah karena ditarik yang banyak. Untuk lebih detailnya kita bongkar aja. Ini bautnya. Ya, ini kita bongkar ya, satu persatu. Wah, ini ternyata udah jelek nih. Ini udah jelek.
karena ini belum saya cuci, masih kelihatan bawaan dari yang punya motor. Kampasnya pun juga kebalik-balik ini, bukan kampasnya, lebih tepatnya plat kopling. Nah, ini kebolak-balik. Lihat ya, pastikan yang ini benar. Ya ini benar. Ini juga dibubut ini salah ini. Seperti ini salah. Kalau kelihatannya ini dibubut bukan kemakan. Ini aja udah berbeda cabut. Yang ini kebalik, yang ini udah bener. Beda kan? Harusnya searah. Hadapnya tuh searah. Kalau sudah termasuk kemakan ini lebih baik itu diganti ya. Rumah kopling ini udah kemakan, lebih baik diganti. Jangan terus dibubut, ditambah kampasnya. Kalau untuk menambah jumlah kampas kopling itu bagus, tapi dengan syarat ininya itu masih standar, harus rata. Ini kan kelihatan aslinya sama ini kelihatan mas, ini udah agak turun, ini yang aslinya. Terusnya rata, baru dibikin menjadi 6. Ininya pun sama mas, ininya sama, ini juga udah kemakan, ini udah kemakan. Mungkin perhitungan beliau ininya udah aus, terus sekalian ditambah kampas biar rekatnya beda. Tapi perhatikan, kampas kopling ketika kita tekan tuas kopling, dia akan bergerak seperti ini. Ketika kita lepas kopling, dia kembali seperti ini. Nah, gerak kembali, gerak kembali, gerak kembali. Kalau kita tambah jumlah kampas, otomatis mainnya ini jadi sedikit kan. Yang tadinya seperti ini ditambah kampas jadi seperti ini. Akhirnya untuk dikopling sedikit, bahkan bisa lepas. Itu kalau untuk menambah jumlah kampas kopling. Berarti lebih baik pakai per keras mas. Semuanya baik. Untuk menambah jumlah kampas kopling, usahakan jarak ini itu tetap standar, jangan dimakan, dihabisin seperti ini. Jarak ini harus standar. Caranya mas, caranya kita bermain di plat kopling. Plat kopling kan ini tebal, cari yang tipis. Emang yang tipis ada banyak. Cari yang tipis. Jumlah kampas ini sedikit mat, berarti harus hilang berapa. Pastikan dikalikan berapa ini ada berapa plat, itu kita tipisin sampai ketemu ini. Nanti bisa ketemu jarak seperti aslinya. Ini aslinya tanpa merubah gaya main koplingnya. Nah, gaya sedikit kok, cuma seperti sekian mas untuk mainnya kopling. Sedikit tok ini gayanya sedikit. Kalau ini ditambah semakin banyak, otomatis mainnya itu jadi sedikit. Kalau di stop tekan, kalau kopling ditekan pol ini bisa lepas, nanti tidak bisa balik ke rumahnya seperti ini. Seperti itu mas maksud dan tujuannya. Kalau udah parah seperti ini ya lebih baik diganti. Ini kita ganti ya untuk Mas Diki, rumah koplingnya udah jelek. Kampas nanti diganti sekalian. Rotor olinya ini pakai imitasi, nanti kita ganti yang asli. Ini banyak barang imitasinya loh. Mas Diki bagaimana motornya bisa enak. Memang kalau imitasi pengaruh mas, pengaruh. Bedanya di materialnya. Karena apa? Kalau materialnya ini jelek, daya rekatnya pun juga jelek. Karena sifat aluminium itu macam-macam, ada yang keras, ada yang lembek, ada yang macam-macam.
kalau bisa pakai produk asli, karena sudah terbukti diciptakan oleh profesornya atau insinyurnya menggunakan material aluminium seperti itu. Kalau bikin sendiri bisa, sama-sama aluminium kok, masa beda-beda mas. Sama-sama dari aluminium tapi beda, karena kualitas aluminium itu masing-masing beda. Ada yang aluminium apa rempah-rempah itu, seperti kampas rem yang imitasi. Kampas rem imitasi dan beda aja beda, harganya aja beda, otomatis kualitasnya juga beda, seperti itu. Kalau untuk menambah per mudah, tinggal kita beli per keras merek banyak, kita coba satu persatu, seperti itu mas. Cara pasang kampas kopling pun itu sebenarnya mudah mas. Yang penting kuncinya itu adalah di bagian ini, karena ini sudah kemakan, ini kan jadinya ini kemakan atau dibubut, tapi kelihatannya ini kemakan. Bekasnya juga di gerinda-gerinda, ini sampingnya kelihatan, ini gerinda-gerindaan, ini kan dari gerinda-gerinda semua, ini kena gerinda. Harusnya standarnya ini rata, Untuk pasang kampas koplingnya itu posisikan plat kopling harus sejalan dengan ini. Ini mas, plat kopling itu sekilas sama tapi ini beda. Apa iya mas? Iya beda. Kalau dilihat seperti ini memang sekilas, kalau yang bisa membedakan gini dengan dibalik gini itu beda ya, beda. Perbedaannya di mana sebenarnya? Perbedaannya ada di sini. Ini tuh mas, kalau ini ditarik ini rata, kalau yang ini bengkok, dia turun. Yang ini rata. Harusnya yang rata itu sama menghadap yang ini. Ini rata, berarti ini madepnya begini, rata. Urutannya itu mulai dari kampas, plat, sampai ketemu kampas lagi di sini. Nah, berarti cara pasangnya gimana? Ini modelnya kan seperti ini. Ini kan. Nah, jadi yang rata itu hadapnya ada di sini mas, begini. Ini yang rata, begini ya. Ingat, ini yang rata, ini yang sini melengkung. Nah, yang rata itu di sini. Sampai ketemu sini itu kampas. Kalau jumlah kampas koplingnya ada 5, berarti ya plat kopling, kampas, plat kopling, kampas, sampai ketemu sini kampas. Itu ada kampas kopling 5, berarti plat koplingnya ada berapa? 4. Kalau ditambah jadi satu kampas kopling lagi, berarti ada 5 plat kopling. Nah, seperti itu. Karena saya dulu pernah bikin bahkan sampai 8 kampas kopling itu. Dulu waktu bikin CB V-Twin pakai blok kop Scorpio itu 550 cc waktu itu. Untuk kampas standar tidak mumpuni, pakai per standar tidak mumpuni, akhirnya saya tambah jumlah kampas. Dan itu paling efektif di antara riset-riset yang lain, seperti itu. Mungkin bisa dipahami untuk kawan-kawan atau teman-teman yang lain. Oke. Ya seperti itu tadi adalah cara ungkapan masalah kopling. Kita yang membagikan pengalaman dari kita mengenai masalah kopling. Berikut cara kerjanya ya, karena ini hanya tujuannya memisahkan tenaga. Ketika kita tekan, dia akan longgar, tenaga berputar, tapi di seputaran kopling tidak sampai di gigi, jadinya akan motor tidak bisa jalan. Tapi kalau dilepas, dia akan menekan, dia akan menyalurkan tenaga. Seperti itu penjelasan dari saya. Masalah kopling ini hanya berbagi pengalaman dari motor Mas Diki.
karena beliau ada di Batang, mungkin dengan video ini beliau bisa melihat barangnya motor dia yang sedang dikerjakan. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah kolom komentar. Video saya akhiri, saya undur sejenak. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan bagi teman-teman. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.